Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Penting dalam hidup ini senantiasa kita belajar berdamai pada diri sendiri. Kita dalam menjalani hidup dan kehidupan senantiasa berinteraksi, bersosialisasi, saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Kita memiliki keluarga, dalam rumah tangga, tetangga, karib kerabat, handai tolan, di rumah, di kantor, di tempat bekerja, dalam berbagai aktivitas hidup dan kehidupan kita, dalam skala internal, eksternal, dalam skala apapun, ada yang namanya interaksi sosial, ada yang namanya kita saling untuk bersinergi satu dengan yang lainnya, berkomunikasi, dan tentu kita harus memiliki kepandaian untuk menyikapinya dalam berbagai aneka hal ihwal yang terjadi. Tentu kita harus tetap dalam kondisi tenang dan damai, baik-baik saja. Diperlukan kepiawaian belajar dan terus belajar mengendalikan diri yang sesungguhnya kita memang harus selalu belajar berdamai pada diri sendiri. Lebih jelas ringkasnya, tidak selalu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan di dalam rumah tangga, di dalam bertetangga, berinteraksi sosial tidak selalu cocok dengan kita. Di dalam rumah, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga besarnya, di kampung, di tempat kita tinggal, berinteraksi tidak selamanya. Selalu saja ada hal yang cocok dengan kita dan yang tidak cocok dengan harapan kita, dengan keinginan kita. Biasanya manusia akan tergores, tidak nyaman hatinya. Pertama, jika diremehkan, jika tidak dipentingkan, jika tidak dihargai, jika difitnah, jika sarannya tidak dipenuhi, jika harapannya tidak tercapai, jika dalam menyikapi pembicaraan tidak diturut, tidak didengar, dan lain-lain sebagainya, terasa tidak nyaman. Mulai baik pikiran, bahkan bisa pada perkataan, perasaan, sikap, perbuatan mengekspresikan ketidaknyamanan tersebut, sehingga tidak damai, tidak tenang, tidak nyaman hati. Untuk itu diperlukan kemampuan berdamai pada diri sendiri. Artinya Allah sajikan semua dalam bersosialisasi, berinteraksi di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, lingkungan kita, dimanapun, hendaknya kita yang harus pandai berdamai pada diri sendiri, alias orang yang mampu berdamai pada diri sendiri, dia tidak akan tergores hatinya, dia tidak akan terluka hatinya.
Kenapa? Karena tidak diizinkan hatinya untuk tersakiti, tidak diizinkan oleh dirinya sendiri hatinya untuk terlukai, sehingga cenderung memahami, memaafkan, mendoakan. Apapun, dia tidak akan timpali sesuatu dengan kemarahan, kebencian, kedengkian, apalagi dendam. Bukankah setiap saat usai sholat kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkau sumber kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Wa minkas salam, darimu ya Allah kedamaian, keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam, atasmu ya Allah sebuah kedamaian, keselamatan. Mohon kita fahayyina rabbana bis salam, minta dihidupkan dalam nuansa kedamaian, kesejahteraan, penuh dengan nuansa keselamatan. Ini artinya apa? Artinya konsistensi doa yang kita baca usai sholat mohon kedamaian. Kedamaian hanya kita gapai hakikat sejatinya ketika hati terpaut kepada yang maha memberi kedamaian, Allah. Karenanya dalam menyikapi sesuatu, karena hati selalu terpaut pada Allah, apa yang tersaji hakikatnya untuk kesabaran kita, berlatih kita ridho atas yang terjadi. Kita serahkan semua kepada Allah, dan Allah dengan asma-asma sifat-sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang Rahman, Rahim, Maha Penguasa, yang Maha Suci, yang memberi kedamaian, memberi rasa aman, memberi pemeliharaan. Al-Wahhab, yang Maha memberi, Allah Karim. Akhirnya terpautnya hati pada Allah menjadikan suasana rasa hatinya terpaut pada Allah, sehingga tercermin kepribadian yang selalu tenang, damai karena keterpautannya pada Allah, sehingga dia akan mampu berdamai pada diri sendirinya, berdamai pada diri sendiri karena dia telah damai hatinya bersama Allah. Sehingga dalam berinteraksi, yang dia lihat, yang dia dengar, banyak yang tidak tepat, dia sikapi dengan arif bijaksana, masuk ke gerbang hikmah, damai hatinya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.